Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Layuna Mawadah dengan NIM 860526246 dari Prodi PGSD UPBJJ UT Semarang. Kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD pada modul 8 KP1 yaitu tentang kelistrikan. Berikut videonya. Tujuan praktikum yang pertama yaitu menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik, yang kedua menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Praktikum yang pertama kita akan melakukan dua percobaan. Yang pertama aliran arus listrik, yang kedua adalah tegangan listrik. Percobaan yang pertama yaitu tentang arus listrik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kabel penjepit secukupnya, baterai 2 buah, dudukan baterai, serta lampu. Selanjutnya ada kayu, grafit atau mata pensil, sendok perak, kawat tembaga, kawat besi, kertas, penghapus dari karet, plastik, air keran, dan yang terakhir yaitu air garam. Langkah percobaan yang pertama, kita susun rangkaian listrik seperti video berikut. Selanjutnya kita akan mengaliri listrik pada bahan-bahan yang sudah disediakan dengan cara menjepitnya dengan kabel penjepit. Kita akan amati bahan-bahan mana yang merupakan bahan yang termasuk konduktor atau bahan yang bisa mengalirkan listrik. Yang pertama yaitu kayu. Kita akan menjepit kayu tersebut dan hasilnya lampu tidak menyala. Berarti di sini kayu tidak termasuk konduktor. Yang kedua yaitu mata pensil. Di sini terlihat lampu menyala, berarti mata pensil merupakan bahan konduktor. Lalu kita jepit sendok tembaga dan terlihat lampu menyala, berarti sendok perak termasuk bahan konduktor. Selanjutnya yaitu kawat tembaga. Kita akan coba dengan menjepitnya dan terlihat lampu menyala. Di sini berarti kawat tembaga merupakan bahan konduktor. Selanjutnya yaitu kawat besi. Kita akan menjepitnya dan terlihat lampu menyala. Di sini berarti kawat besi merupakan bahan konduktor. Selanjutnya yaitu kertas, kita akan menjepitnya dan terlihat lampu tidak menyala. Di sini berarti kertas merupakan bahan yang tidak konduktor atau disebut dengan isolator. Selanjutnya plastik, kita akan menjepitnya dan terlihat lampu tidak menyala. Ini berarti plastik merupakan bahan tidak konduktor atau disebut dengan isolator. Selanjutnya air keran. Kita akan amati. Di sini terlihat lampu tidak menyala. Di sini berarti air keran merupakan bahan tidak konduktor atau disebut dengan isolator. Selanjutnya kita lihat dengan air garam. Di sini terlihat lampu tidak menyala, namun muncul gelembung air di dalam air garam. Hal ini karena terjadi proses kimia bernama elektrolisis, di mana arus listrik memecah molekul air dan garam menjadi gas, yang berarti air garam juga merupakan salah satu bahan konduktor, yaitu bahan yang bisa mengalirkan listrik. Selanjutnya yaitu penghapus karet. Kita jepit dan kita amati, terlihat lampu tidak menyala, berarti penghapus karet merupakan benda yang tidak konduktor.
Percobaan yang kedua yaitu tentang tegangan listrik. Kita akan membuat 4 rangkaian yang berbeda, lalu kita amati nyala lampunya dengan tegangan yang berbeda-beda. Rangkaian yang pertama kita susun seperti berikut dan terlihat lampu tidak menyala. Selanjutnya, rangkaian yang kedua kita susun seperti berikut dan terlihat lampu menyala redup. Dan rangkaian yang ketiga kita susun seperti berikut dan terlihat nyala lampu lebih terang. Dan yang terakhir, pada rangkaian yang keempat kita susun seperti berikut dan terlihat bahwa lampu menyala sangat terang. Kesimpulan dari praktikum yang pertama pada percobaan yang pertama yaitu arus listrik dapat mengaliri listrik pada beberapa bahan saja. Benda tersebut disebut konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat mengalirkan listrik disebut dengan isolator. Menurut hasil praktikum, benda yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, mata pensil, air garam, dan sendok perak. Dan yang lainnya merupakan isolator. Kesimpulan percobaan kedua yaitu arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Jika rangkaian tidak terhubung dengan baik, maka arus listrik tidak dapat mengalir sehingga lampu tidak menyala. Selanjutnya, tegangan listrik sangat mempengaruhi besar arus listrik. Semakin besar tegangan yang digunakan, maka arus listrik yang mengalir semakin besar sehingga lampu menyala semakin terang. Praktikum yang kedua yaitu tentang percobaan energi listrik. Tujuannya yaitu mengidentifikasi energi listrik yang dapat menghantarkan panas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu rangkaian listrik seperti pada video. Selanjutnya termometer dan juga korek api. Cara kerjanya yaitu susunlah rangkaian listrik seperti berikut. Setelah saklar tertutup, kita tunggu sekitar kurang lebih 5 menit. Kita amati kawat besi tersebut. Lalu, kita coba dengan menempelkan ujung korek api pada besi tersebut. Di sini terlihat bahwa korek api tidak mengeluarkan percikan api, namun korek api jika disentuh dia terasa panas. Selanjutnya, kita ukur suhu pada lilitan besi menggunakan termometer dengan menyentuhkan ujung dari termometer pada lilitan besi tersebut. Setelah beberapa saat, termometer menunjukkan suhu 34 derajat Celcius.